Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Kita memuji Allah, bentuk syukur atas nikmat Allah yang banyak. Nikmat bisa beribadah, nikmat masih hidup, nikmat Allah lembutkan hati ingin terus menggunakan nikmat ke dalam ketaatan, ikut taklim, pengajian, mendengar ceramah. Itu tidak semua orang bisa. Kita jadikan itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Lah sampai juga kajian tafsir subuh kita di surah Al-Baqarah ayat 212. Di ayat 212. Kemudian kita berkirim salam untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Jamaah Sarawak yang dirahmati oleh Allah. Kita cari Al-Quran. Zuyyina. Zuyyina bentuk pasif, fi'il majhul namanya. Kalau aktifkan me atau me. Kalau zuyyina dihiasi, diberi perhiasan. Zuyyina dijadikan perhiasan atau bentuk pasif. Lilladzina, untuk orang-orang yang kafaru, orang-orang kafir, diberi hiasan, diberi perhiasan. Al-hayatud dunya, iko naibul fa'il namanya. Iko yang menjadi subjek, pengganti subjek utama. Kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia mereka diberi hiasan-hiasan. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan mereka orang kafir itu yaskharuna, ngejek, menghina, mengolok-olok, mereka ngolok-olok minal ladzina amanu, dari orang-orang yang beriman, ngejek orang-orang beriman. Walladzina taqau, dan orang-orang yang bertakwa, fauqahum, nanti posisinya di atas mereka, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wallahu, dan Allah, yarzuqu, memberi rezeki, may yasha, siapa yang ia kehendaki, bi ghairi hisab, bi dengan ghairi, tanpa hisab, tanpa ngitung-ngitung, tanpa perhitungan. Kalau Allah ngasih rezeki pasti tanpa hitung-hitung. Baik, yang pertama tentang zuyyina. Jadi tadi di awal dah disampaikan diberi hiasan. Cuma siko ndak disabian siapa yang memberi hiasan tuh. Nah, Imam Qurtubi
menjelaskan yang memberikan hiasan dunia itu adalah ru'asa Quraisy, para pemimpin Quraisy. Jadi para pemimpinnya mengiming-imingkan dunia. Wah, dunia aja lah cari. Kan perlu habis waktu untuk mengajar dunia. Jadi pemimpin mereka atau tokoh-tokoh mereka yang menerapkan pemahaman ke masyarakat bahwa dunia itu perlu. Kalau nak ada dunia bawa ke duit, maka diberilah, diiming-imingkan orang-orang pemimpinnya ru'asa Quraisy. Jadi itu yang pertama maknanya. Yang kedua juga bermakna wal muzayyin huwa khaliquha, atau bermakna yang memberi hias adalah Allah. Jadi Allah yang memberi hiasan bagi orang yang kafir. Itu dunia itu surga bagi mereka. Dia biasanya perhiasan yang ada yang sanang-sanang dapat dia diagih oleh Allah ke orang-orang yang kafir. Makanya sanang kayo kama-kama hiasan. Kalau hiasan yang laki itu bahkan memperbagus ya. Sebenarnya tidak pun hiasan kan masih hidup ya nak. Tidak pun tidak ada hiasan di tangan kan, kosong saja, tidak ada jam tangan, ada cincin dakia ya. Ini cincin dakia. Kita tetap hidup, bahkan tetap masih bersahaja, berwibawa tanpa ada aksesoris. Tapi aksesoris itu penting untuk apa? Untuk hanya hiasan saja. Nah, orang kafir yang hiasan saja yang diagih, sehingga senang, merasa senang, merasa nyaman, bahagia, bantuannya gitu, bantuannya. Wa mukhtaraiha wa khaliqul kufri, bahkan yang menciptakan orang kafir itu yang memberi kenikmatan di dunia. Maka orang kafir senang-senangnya di dunia. Jadi wa yuzayyinuha aidan asy-syaitan. Selain itu maknanya juga yang memberikan hiasan dunia itu siapa? Setan. Dengan cara was-was. Ikulah kerajuan, ikulah akhir-akhir itu dunia. Salah dulu. Itu setan ikut satu andil. Jadi setidaknya ada 3 makna yang memberikan zuyina. Karena subjeknya tidak ada. Dihilangkan langsung saja objek. Harusnya kalimat itu, misalnya kalau dimaknai setan, setan memberikan iming-iming atau perhiasan kehidupan dunia kepada orang kafir. Nah, kini setannya dihilangkan, maka diberikan perhiasan, diiming-imingkan kebahagiaan di dunia kepada orang-orang kafir. Nah, dihilangkan fa'ilnya, dihilangkan subjeknya. Nah, ternyata subjeknya setidaknya ada 3 makna. Pertama, pemimpin mereka, ya kayak orang-orang tuanya, sesepuhnya, udah kita cara berhidup itu model fokus ke dunia. Pagi ko kerjaan, siang ko, sore ko, malam ko, lalu terjadwal sebenarnya. Itu yang didoktrin kawan. Bisa apapun kerja ko kerja. Atau bermakna iko khalik, Allah yang menyampaikan, Allah yang memberikan. Memang sengaja Allah beri orang kafir kasih hidup senang-senang. Terus syaitan biwaswasati, dengan waswasnya bahkan untuk meninggalkan akhirat. Qad ja'alallahu ma 'alal ardi zinatan laha liyabluwal khalqa ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, Allah menjadikan apa saja yang ada di atas bumi ini ada hiasannya. Untuk apa? Kenapa dihiasan? Nanti Allah ingin tahu, Allah uji. Siapa yang paling banyak amalannya dengan hiasan yang diberi oleh Allah kok? Siapa yang paling banyak amalnya? Hiasannya misal diberi oleh Allah perhiasannya rumah atau istri, itu kan hiasan dunia. Khairu mata' ad-dunya mata' wa khairu mata' mar'atus salihah, istri yang soleh. Diberi pasangan. Apakah pasangan kau bisa membuat amalnya lebih banyak, atau jangan sibuk jangan istri saja? Rumah diberi oleh Allah, apakah rumah kau bisa mendatangkan kebaikan, atau jangan sebaliknya pakai jabatan pekerjaan? Jadi Allah pekerjaan, assalamualaikum doa ya Allah ni kerajaan, dia kerja selesai kerja
lupa abai samunan magih kerajo. Awak nak mungkin berang nak, tapi itulah Allah Rahman Rahim. Allah tak pernah berang-berangnya dia, nangsuang gitu. Kita minta lah dia gih ya, sudah tua lupa aja Pak. Kecewa. Oh, kau kacang ya kau aja. Lupa aja kuliah kan. Kalau Allah enggak ada model itu. Itu makna innal ladzina zuyyina lil ladzina kafaru al hayatud dunya. Kehidupan dunia itu diberi kesenangan Allah kepada orang-orang yang kafir. Fal mu'minun alladzina hum ala sunanis syara', maka orang-orang yang beriman yang menjalankan syariat, la taftinahumuz zina, tidak terpedaya, tidak karena ujian perhiasan tu. Bagi mereka aku milik Allah, ikut fasilitas yang Allah beri supaya awak dakik ke Allah. Jadi cara pemahamannya beda. Kalau orang kafir ya untuk inyo milik inyo aja. Wal kufar tamallakatuhum li'annahum la ya'takiduna ghairuha. Kalau orang kafir menganggap ikut punya awak. Tapi bagi orang beriman ikut punya Allah, titipan Allah yang awak pakai pasti akan dipertanggungjawabkan. Makanya akan memakai yang bermanfaat untuk bisu adanya. Makanya ad-dunya balagun ilal akhirat. Dunia bagi mereka orang beriman hanya jalan saja menuju akhirat. Harus memanfaatkan. Dunia aku memang harus dimanfaatkan untuk akhirat, jangan sampai lewatnya ndak do yang kita bawa untuk akhirat. Nah, itu bedanya orang kafir. Dan memang bagi orang kafir Allah kasih kenikmatan dunia. Zuyina. Nah, bahkan ketika nyolah mendapat kalah kayu, merasa bisa kama-kama. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka ngejek orang-orang beriman. Tuh. Kok yo hebat iman kalian, celeklah tu merasai duitnya. Lah rajinlah solat tu. Rezeki mulai tujuannya, cabut dia kerja lah. Tu. Orang-orang kafir ngejek tu. Isyarah ila kufar Quraisy. Walaupun awalnya ayat ini orang yang melakukan ejekan tu lah orang kafir Quraisy. Fa innahum kanu yu'azzimuna halahum minad dunya. Mereka ngagung-ngagungin kondisi mereka yang hebat kayu secara dunia. Minad dunya wa yaghtabituna biha, mereka ingin terus tu. Wa yaskharuna min atba'i Muhammad, mereka ngejek-ngejek pengikut Nabi Muhammad. Itu diantaranya ada yang ngejek Bilal ya, karena apa? Miskin-miskin. Apalagi dulu yang ikut Islam tu pertama-pertama banyak ada budak gitu. Kaum-kaum inilah yang tertindas. Nah, ternyata ada yang baru yang menyelamatkan mereka, bakal jaga situ. Tentu ejekan-ejekan itu ada. Nah, itulah tu umat Nabi Muhammad tu kan juga. Kenapa ngejek? Li faqrihim wa iqlalihim, karena miskin. Iqlal karena sedikit. Nah, miskin mana lagi tapi sangat nek. Nah, celeklah tu. Nah, cak mau dalam cara umumnya lah. Ndak ada solat dah. Menyarat tu nya. Kalau orang kafir itu kan ada ibadah-ibadah model awak rajin, tapi itu cara ejekan mereka. Wa yaskharuna, mereka ngejek orang-orang yang beriman. Nah, di antaranya Bilal, Suhaib, Ibnu Mas'ud dan selainnya radhiyallahu anhum. Karena ejekan, itulah mengikuti Muhammad. Ini saya merasa kalian kan. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Makanya Allah sebut orang-orang yang bertakwa nanti di atas mereka posisi di hari kiamat. Nah, ada satu hadis Nabi. Ruya ala Ali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, "Man istadzalla mu'minan aw mu'minatan," siapa yang menganggap rendah, menganggap hina seorang mukmin atau seorang mukminah yang perempuan, mukmin laki-laki maupun perempuan, au haqarahu li faqri, atau ngejeknya sebab dia miskin, wa qillati dzati yadi, karena sedikit harta yang ada di tangannya, syaharahullahu yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat nanti dibalas oleh Allah. Ejekan mereka di dunia, ya udah silahkan aja ejek, nanti di akhirat rasakan. Wa membahata
mu'minan aw mu'minatan aw qala fihi ma laysa fihi aqamahu Allah ala talli min nari yaumal qiyamah hatta yakhruja mimma qala fihi. Siapa yang ngejek, siapa yang buhtan tu melakukan fitnah, mengatakan sesuatu yang bukannya kerajaan, buhtan, maka besok di hari kiamat akan dibalas oleh Allah. Wa inna izamal mu'min a'zam indallah. Orang beriman tu lebih agung, lebih mulia di sisi Allah. Wa akram alaika minal mulkis sama minal mulkil muqarrib wa laysa syai'a habu ilallah min mu'min taib atau mu'min taibah, mu'minah taibah. Tiadalah yang dicintai oleh Allah melainkan seorang mukmin atau mukminah yang bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Wa innar rajulul mu'min ya'rifu fis sama kama ya'rifu ar-rajulu ahlahu wa walad. Nah, orang beriman, betul-betul beriman, rajin salat, menjaga diri dari yang haram-haram, itu dikenal yu'raf fis sama, dikenal di langit. Sebagaimana seorang ayah dikenal oleh keluarganya dan anak-anaknya. Anak tahu ayah tak? Pasti tahu. Keluarga tahu tak ayahnya? Pasti tahu. Model itulah orang beriman di langit. Si anu itu sholat itu. Si anu itu dikenal orang. Berarti tidak masalah gitu di dunia biasa-biasa saja gitu. Tapi di akhirat dikenal. Sebagaimana diantaranya Uwais Al-Qarni, itu kisahnya masyhur. Bukan sahabat Nabi, karena dia tidak pernah ketemu Nabi, tapi dia masyhur di langit karena sayangnya ke orang tua. Tsumma qila walladzina ittaqaw. Kemudian pendapat seterusnya yang mengatakan orang beriman itu nanti fauqahum, di atas mereka, di atas orang kafir, ai fid darajah, dalam derajat. Li'annahum fil jannah, karena orang bertakwa di surga. Wal kufar finnar, orang kafir di neraka. Wa yahtamilu ayyuradu bil fawqil makan, ada tempatnya memang tinggi nanti di akhirat. Min haitsu innal jannah fis sama, bahwa surga itu di langit, sedangkan neraka itu fi asfalas safilin, di tempat yang paling rendah. Itu makna dari walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, nanti akan berada di atas mereka, di tempatnya yang tinggi. Wallahu yarzuqu may yasha, Allah memberi rezeki, Allah memberi rezeki siapa yang Ia kehendaki. Berarti dalam ayat kau, jadilah orang-orang yang dikehendaki Allah. Jadi apapun, kalau orang yang fokus ke rezeki, yang cari rezeki, jadilah orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, itu tidak dapat yarzuq, tidak dapat rezeki. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki. Berarti kita jadilah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan bi ghairi hisab. Sifatul rizqillah ta'ala kaifa yasrif iz huwa jallat qudratuhu la yunfiq bi'adin wa fadlihi kullih bi ghairi hisab. Ini bentuk sifat rezeki Allah itu tanpa terhitung. Jadi yang terhitung apanya? Amprah gaji gitu, amprah aja terhitung, sebulan sekian dia pakai sekian tambah. Tapi kalau rezeki tidak ada. Makanya rezeki itu tergantung yasha, kehendak Allah. Maka jadilah orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan rezeki. Baca caranya supaya Allah berkehendak. Tentu kalau secara pemahaman standarnya kan supaya awak diagih orang, baca caranya, ya senang bolehlah, senang hati ya. Ya senang hati itu menjadi orang beriman, orang yang bertakwa, senang Allah, orang yang patuah. Awak nama dia tu kalau berkehendak awak, kalau dari rumah lah kadiagiah gua. Kira tiba di sekolah
nampak di muka awaknya berbuat kesalahan, jadi nak pitih ke dia. Tahan kan, tahan dulu kan. Tapi jebolah pas tiba di sinan, ternyata elok, ditambahlah celah kau. Kan ada awak pun selaku manusia ada mengecil, iya mah. Tadi awalnya magi 50 aja. Lagi satu. Ambu pernah ada pengalaman di kampus sama almarhum Idras Raja, ketua STID ujian, menilai ujian munakasah skripsi mahasiswa. Ini jago jam 4:30 mahasiswa kok. Nilai waktunya presentasi nilai rancak gitu. Dia gini nilai A dek gaek. Dia gini nilai A. Ditanya dek gaek. Ambo tanyalah pertanyaan ambo ndak sesuai jawaban doh di luar teks lah. Ambo tanya jam jago ora jam 4:30 Pak. 4:30 kerajaan menyapu di Gandolia yang pasukan oren ya. Tuh salat subuh alah jam lah sudah Pak kerajaan urus salat subuh jam berapa tuh? Jam 6:30 aja. Diubah balik dari A tadi diubah jadi B juga. Padahal kalau dia tinggal menyabuian berkolej sebab jago 4:30 kerajaan menyapu, gara-gara menyapu dan salat subuh tinggal gitu, telat gitu. Jadi kalau rezeki itu berhubungan dengan yang dikehendaki, maka dakei orang yang kehendaki. Kalau penilai kan tergantung penilai tadi. Harusnya kalau nilai lah apa. Cuman gara-gara sesuatu yang utamanya tinggal, jadi B dia. Boleh jadi, ya kan boleh jadi. Kita tidak bisa menebak selera Allah, kehendak Allah kan. Allah kan maha pengampun, maha penyayang. Tapi kalau standarnya cara berpikir manusia, boleh jadi kok serat rezeki agak payah seperti masuk keluar aja banyak. Perisolah jangan kita lu termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka berusaha lah memberikan kehendak, menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Membuatnya sayang, membuatnya senang dengan ketaatan, dengan menyayangi orang lain. Ya kan awak kemagiannya ternyata nampak ada awaknya dia gih orang. Jadi yang pitih yang nyopunyo walaupun sangene nyo bagi-bagi lo ke orang lain. Besok awak kemagiah udah tambah celai. Supaya banyaklah dapat dinyo. Itu makna wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada yang ia kehendaki. Kalau model itu jadilah yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rezeki yang bighairi hisab, tanpa hitung. Hanya gaji yang pakai amprah tapi rezeki enggak. Duduk sikoko rezeki dari Allah. Bisa mengikuti ceramah, bisa beribadah itu rezeki, bisa ayang tubuh awak rezeki. Semoga nanti ini bermanfaat. Kecil Allah, orang-orang yang kafir memang diberi fasilitas dunia, senangan, kebahagiaan, itu hiasan saja tuh. Orang yang beriman, bahkan orang yang kafir tuh ngejek orang beriman. Tapi tenang, besok di akhirat, walladzina taqaw, orang yang bertakwa akan lebih tinggi derajatnya, tampaknya tinggi, bahkan di langit yu'raf, diketahui, dikenal, walaupun di dunianya orang biasa saja. Terakhir ingat, karena keimanan, ketakwaan itu berbanding lurus biasanya dengan rezeki. Jadi kalau memang rezekinya orang yang beriman dikehendaki oleh Allah yang nyukarajuan, sehingga rezeki pun Allah beri kepadanya. Dia tidak senginik juga yang imannya baik, takwanya bagus, rezekinya lancar. Sebaliknya ada juga orang yang tidak bertakwa, tidak beriman, tapi ada rezekinya. Itu hanya di dunia saja. Hiasan yang dunia, bisa di akhirat wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada balasan, tidak ada tambahan. Bi ghairi hisab. Allah ngasih rezeki tanpa hitung. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya Allah. Untuk orang tua kami yang sudah tiada,
ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami dengan mereka bersama-sama nanti di surga Firdaus. Untuk orang tua kami yang masih hidup, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami kesempatan bisa terus berbakti kepada mereka. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang susah, mudahkan ya Allah. Yang sedang banyak hajat, penuhi hajat mereka ya Allah, agar semakin dekat kepadamu. Yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursi bang.